inovasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Tata Nelia, yang kedua ada Alia Kalisa, yang ketiga ada Elsia Vegista, yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Emir Pasya, yang kelima ada Vina Elfarisa, dan yang terakhir ada Rakan Atta Maulana. Sebelum lanjut ke materi, kita lihat dulu pendahuluannya. Perkembangan lingkungan organisasi saat ini berlangsung sangat cepat dan penuh persaingan, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, serta tuntutan efisiensi kerja. Kondisi tersebut membuat organisasi tidak dapat lagi dikelola secara sederhana, melainkan memerlukan manajemen yang terencana dan sistematis. Manajemen berperan penting dalam mengorganisasikan sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu ada pengertian karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen merupakan ciri dan sifat yang melekat pada proses pengolahan organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Karakteristik ini menggambarkan bagaimana manajemen dijalankan secara terstruktur dan rasional dalam mengatur sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dengan memahami karakteristik manajemen, seorang manajer dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu kita akan membahas karakteristik utama dari manajemen. Manajemen memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi sebagai arah seluruh kegiatan. Kedua, berbasis proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Ketiga, memiliki sifat universal karena dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Selain itu, manajemen juga bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, serta mengutamakan aktivitas dan mencapai tujuan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasian. Oke, karakteristik manajer profesional. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai karakteristik manajer profesional. Seorang manajer profesional dituntut memiliki kemampuan berpikir strategis, menguasai keterampilan teknis, memiliki komunikasi yang baik, mampu bekerja sama dan menjunjung etika bertanggung jawab, serta terus belajar dan berinovasi. Maksud dari karakteristik ini adalah bahwa manajer profesional tidak hanya fokus pada jabatan, tapi juga pada cara berpikir dan bersikap dalam mengelola organisasinya. Contohnya, ketika menghadapi masalah di perusahaan, manajer profesional akan menganalisis masalah terlebih dahulu, berkomunikasi dengan tim, dan mengambil keputusan secara rasional. Pengertian inovasi dalam manajemen. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian inovasi dalam manajemen. Inovasi dalam manajemen merupakan upaya yang menciptakan atau menerapkan ide, metode, dan sistem baru untuk meningkatkan kinerja organisasi. Artinya, inovasi dalam manajemen adalah cara baru yang dilakukan manajemen agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya yaitu menggunakan sistem digital dalam pengelolaan data perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Inovasi menjadi kebutuhan utama bagi organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan. Melalui inovasi, organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, memenuhi kebutuhan konsumen, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama yaitu inovasi produk, berkaitan dengan penciptaan atau pengembangan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan nilai, kualitas, dan daya saing produk. Selanjutnya yaitu inovasi proses,
berfokus pada perbaikan cara kerja dan sistem operasional organisasi. Contohnya adalah penerapan digitalisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Inovasi yang ketiga yaitu inovasi organisasi, meliputi perubahan dalam struktur, budaya, dan sistem kerja. Bentuknya dapat berupa penerapan kerja fleksibel, kerja tim, atau perubahan pola kepemimpinan. Inovasi yang selanjutnya yaitu inovasi pemasaran. Dilakukan melalui pengembangan strategi, promosi, dan komunikasi dengan konsumen. Pemanfaatan media digital dan media sosial menjadi contoh inovasi pemasaran yang banyak digunakan saat ini. Proses inovasi dimulai dari identifikasi masalah atau peluang yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, ide-ide dikembangkan dan dievaluasi untuk memilih solusi terbaik. Ide yang terpilih kemudian diimplementasikan dan dievaluasi kembali untuk penyempurnaan. Masih bisa ditindak sebagai pengutusan dan menciptakan lingkup buka terhadap ide baru, kreativitas karyawan, serta mengambil risiko yang terukur. Selain itu, manajer juga berperan dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen agar inovasi tidak hanya menjadi gagasan tapi dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan kerja sama serta daya saing organisasi. Lalu ada faktor pendukung inovasi. Faktor pendukung inovasi adalah kondisi yang membantu organisasi menciptakan dan menerapkan ide baru seperti kepemimpinan visioner yang terbuka terhadap pengisian karyawan, budaya organisasi yang menghargai kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga proses inovasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Faktor penghambat inovasi merupakan kondisi yang menghalangi munculnya ide baru, antara lain resistasi terhadap perubahan karena kenyamanan pada cara lama, budaya kerja yang kaku, kurangnya dukungan pemimpin, serta keterbatasan sumber daya yang menyebabkan inovasi sulit untuk diterapkan. Hubungan karakteristik manajemen dan inovasi. Karakteristik manajemen yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada tujuan akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, karena manajemen yang fleksibel memudahkan penerimaan ide baru. Sementara inovasi yang berhasil dan memperkuat karakteristik organisasi menjadi lebih efektif, kompetitif, dan siap menghadapi perubahan. Kesimpulan, karakteristik manajemen dan inovasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mengolah organisasi, di mana karakteristik manajemen menjadi dasar untuk bekerja secara efektif dan efisiensi, sedangkan inovasi berperan sebagai kunci dalam menghadapi perubahan dan persaingan sehingga organisasi mampu mencapai tujuan dan bertahan dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga harimu menyenangkan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.